akan membahas materi himpunan bersama saya Atika Raja Guguk. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai, doa selesai. Kita masuk ke materi himpunan. Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Ingat ya, definisi yang jelas. Contoh definisi yang tidak jelas: cantik, baik, ganteng. Kenapa cantik tidak jelas? Bisa saja menurut saya si A cantik, menurut kamu si A itu tidak cantik. Begitu juga dengan baik dan ganteng. Contoh soal, dari kumpulan di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan dan manakah yang bukan himpunan? Nah, untuk kalian dapat membedakan mana yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan, kalian harus tahu definisi yang jelas dan tidak jelas. Yang pertama, kumpulan siswa yang ganteng. Ini bukan himpunan. Karena tadi di sini sudah dijelaskan. Bisa saja si A menurut saya ganteng, menurut kamu bukan ganteng. Yang kedua, kumpulan hewan buas. Ini juga bukan himpunan. Kenapa, Bu? Karena bisa saja kalian mengatakan tikus binatang buas. Menurut saya bukan. Bisa juga kalian berpikir harimau binatang buas, menurut saya bukan. Nah, itu dia sifatnya adalah relatif. Sama seperti ini. Kalau yang ini kumpulan siswa kelas 7A. Kalau ini adalah himpunan. Atau bukan? Kalau menurut saya bukan himpunan. Karena ini juga relatif ya, Nak. 7A ini luas. Bisa saja di sekolah A ada yang kelas 7A, di sekolah B ada yang siswa kelas 7B. 7A di seluruh Indonesia sudah berapa? Yang 4, kumpulan cewek cantik. Ini bukan. Kumpulan warna lampu lalu lintas. Ini adalah himpunan. Kenapa? Karena kita bisa menentukan anggotanya, yaitu apa aja warna lampu lalu lintas. Merah, ada hijau, ada kuning. Penulisan himpunan ada 3 cara, yaitu yang pertama mendaftarkannya. Ini ada himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebelum saya lanjut, kita harus tahu setiap himpunan dia diawali dan ditutupi oleh tanda kurung kurawal ya. Nah, ini dengan cara mendaftarkan. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua dengan cara menggunakan kalimat atau kata-kata. Himpunan A, 5 bilangan asli pertama. Nah, kalau dengan kata-kata, bilangan yang ini dikata-katakan menjadi 5 bilangan asli pertama. Himpunan B sama dengan kumpulan huruf vokal. Nah, ini kalau misalnya kita mau mendaftarkan, B sama dengan ada apa aja huruf vokal? A, I, U, E, O. Yang ketiga,
Notasi pembentuk himpunan dengan cara notasi. Notasi ini identik dengan tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, bisa jadi juga dengan sama dengan, dan ada juga dibaca elemen. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Ini dibaca himpunan A, di mana A lebih kecil dari 6. A elemen bilangan asli. Ini bentuk notasi dari A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kita masuk ke contoh soal. Tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Ada himpunan A. Himpunan A di mana A lebih kecil dari 10. A elemen bilangan genap. Nah, ini kan dengan cara penulisan notasi. Kita disuruh penulisan himpunan yang lain. Berarti bisa menggunakan dengan kata-kata atau dengan cara mendaftarkan. Kita buat yang pertama, mendaftarkan. Himpunan A lebih kecil dari 10. A elemen bilangan genap. Ayo, apa itu? 2, 4, 6, 8. 10 ini ikut atau tidak? 10 tidak ikut ya, karena di sini tidak ada kata lebih kecil sama dengan. Maka anggotanya adalah 2, 4, 6, 8. Yang kedua dengan cara kata-kata. Langsung aja. Himpunan bilangan genap kurang dari 10. Ini ada B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Ini menggunakan dengan cara mendaftarkan. Daftarkan. Berarti tugas kita sekarang dengan cara kata-kata ya. 1, 3, 5, 7, 9. Kalau kita buat dengan kata-kata, kita harus melihat cluenya. 1, 3, 5, 7, 9 ini merupakan apa? Iya, bilangan ganjil. Jadi kalau dikata-katakan adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Yang terakhir dengan cara notasi. Jangan lupa buat kurung kurawal. Himpunannya adalah himpunan B, maka himpunan B di mana B katanya kurang dari. Berarti kita pakai yang ini. Kurang dari 10. B elemen bilangan ganjil. Jangan lupa tutup kurung kurawal lagi. Di himpunan juga ada anggota himpunan, yaitu sebuah anggota atau benda dinyatakan sebagai anggota dari himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Yang merupakan anggota himpunan dilambangkan dengan E atau dibaca elemen. Yang bukan merupakan anggota himpunan, dia lambangnya seperti ini, E, lalu dicoret. Bacaannya bukan himpunan. Bukan himpunan.
kita lihat ada contoh soal. Yang pertama A. Cluenya himpunannya huruf vokal. A itu merupakan huruf vokal enggak? Iya, karena huruf vokal dia ada A, I, U, E, U. Maka A merupakan anggotanya, elemen. 3 adalah bilangan genap. Bukan. K adalah huruf konsonan. Iya, elemen K elemen dari huruf konsonan. Kenapa? Huruf konsonan adalah yang bukan merupakan huruf vokal ya. Yang terakhir, bilangan 5 titik-titik bilangan prima. 5 ini bilangan prima enggak ya? Iya, bilangan prima. Bilangan kardinal, bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan. Cara penulisannya adalah N A. Nah, ini kenapa saya buat A? Karena saya buat contoh di bawah. Jika A adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi dengan 5. Nah, bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan bilangan yang habis dibagi 5 adalah 5. A sama dengan 5, maka NA sama dengan 1. Karena anggota dari bilangan prima yang habis dibagi 5 adalah 1. Contoh A, huruf pembentuk kata Nusantara. Nah, huruf pembentuk kata Nusantara N, kita langsung buat ya, N, U, S, A. N di sini nggak ditulis lagi ya, karena sudah ada di sini. T, A juga tidak, R, A itu tidak. Maka N A sama dengan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya adalah 6. Bilangan genap kurang dari 10. Kita data dulu ya, kita daftarkan bilangan genap yang kurang dari 10. 2, 4, 6, 8, 10 tidak ikut. Maka NB sama dengan 1, 2, 3, 4. A 1, 2, 3, 4, 5. Ini langsung aja. NA sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5. Itu untuk himpunan kardinal. Jenis-jenis himpunan. Yang pertama adalah himpunan terhingga. Himpunan terhingga ini himpunan yang anggotanya terbatas. Dia ada batasannya ya. Misalnya lebih kecil dari 5. Nah, dia dibatasi lebih kecil dari 5. Yang kedua, himpunan tak terhingga. Yang tak terhingga ini dia tidak terbatas. Contohnya bilangan bulat. Ini tidak terbatas karena bilangan bulat itu ada bilangan negatif, positif, dan bilangan 0. Himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Itu dilambangkan dengan lambang himpunan kosong, atau ini adalah lambang himpunan kosong ya. Contoh
kumpulan hewan berkaki satu. Nah, tidak ada hewan berkaki satu, maka dia himpunan kosong. Contoh soal, tuliskan jenis himpunan. Apakah himpunan di bawah ini? Yang pertama, himpunan bilangan prima yang kurang dari 100. Ini adalah himpunan terhingga. Karena dia mempunyai batasan ya, bilangan prima kurang dari 100. Himpunan bilangan prima yang habis dibagi 3. Ini juga himpunan terbatas ya, terhingga, karena ada batasannya. Himpunan bilangan bulat, nah ini tadi sudah kita bahas sedikit, dia himpunan tak terhingga. Keempat, himpunan bilangan prima yang lebih besar dari 3 dan merupakan bilangan genap. Ini adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena bilangan prima yang genap itu hanya 2, dan 2 itu tidak lebih besar dari 3, karena 2 itu lebih kecil dari 3 ya. Himpunan yang sama dan ekuivalen. Himpunan dikatakan sama jika anggotanya sama persis. Saya tambahin ya, jika jumlah anggotanya Dua himpunan dikatakan ekuivalen jika jumlah anggotanya sama, namun isinya tidak harus sama. Misalnya ada beberapa himpunan di bawah ini. A 1, 2, 3, 4, 5. B huruf vokal. C lampu lalu lintas. D 5 bilangan genap pertama. Nah, ini sudah ada NA sama dengan 5. Ini kita harus tahu huruf vokal itu ada apa aja. A, I, U, E, O. NB sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Lampu lalu lintas. Merah, hijau, kuning. NC sama dengan 1, 2, 3. Jadi N ini adalah menyatakan jumlah anggotanya ya. 5 bilangan genap pertama. 2, 4, 6, 8, 10. Maka ND sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang ekuivalen adalah A, B, dan C, karena jumlahnya sama-sama dengan 5. Contoh soal, manakah pasangan himpunan berikut yang sama atau ekuivalen? Jadi ekuivalen itu yang memiliki jumlah anggota yang sama ya, anggota yang sama. Untuk yang pertama 2, 3, 5 dan himpunan warna lalu lintas. Ini N-nya sama dengan 3, warna lalu lintas juga ada 3, berarti ini ekuivalen. Ini ada 5 huruf vokal A, I, U, E, O ada 5, berarti ini ekuivalen. Bulan yang berakhir dengan huruf R itu ada September, Oktober,
Oktober, jangan lupa kurung awal, November, Desember. Ini ada 4 himpunan A, di mana A lebih kecil sama dengan 4. A elemen bilangan asli, lebih kecil sama dengan 4 bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, berarti 4. Ini sama dengan 4. Oke, ekuivalen. Yang terakhir ada namanya himpunan semesta. Himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan. Jadi dia mencakup seluruh anggota himpunan tersebut. Misalnya, jika A 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, maka biasanya yang bisa jadi himpunan semestanya adalah, kita lihat ini merupakan apa dia. Bisa bilangan cacah, maka bilangan cacah adalah himpunan semesta dari 0, 1, 2, 3, 4. Contoh soal, tuliskan semestanya, himpunan semestanya 2, 3, 5, 7. Apa yang bisa mencakup semua dari 2, 3, 5, 7 ini? Iya, bilangan prima. Apel, jeruk, mangga merupakan apakah ini? Macam-macam buah. A, I, O, E, O. Apa himpunan semestanya? Huruf vokal. Nah, ini ada tugas kalian. Buatlah 5 himpunan dengan cara 3 penulisan. 5 himpunan dengan 3 cara penulisan. Selamat bekerja.